ngobrol sama reporter kita aja. Selamat pagi Mas Paulus. Selamat pagi Davi sama Aryo di studio. Pagi Mas. Mas, kita dengar kabarnya satu ini miris banget. Tapi mungkin kita boleh tahu Mas, garis besarnya tuh ceritanya seperti apa sih Mas, biar bisa diluruskan juga. Silakan. Kemarin polisi membongkar kasus aborsi ilegal yang terjadi di Kota Sorong dan menangkap dua orang, masing-masing berinisial DF dan S. Keduanya itu dibekuk pada saat melakukan praktek aborsi. Jadi awalnya peristiwa itu terkuak setelah masyarakat di sekitar melaporkan ke pihak kepolisian karena mereka mencurigai adanya gerak-gerik dan aktivitas di rumah itu yang mencurigakan. Jadi polisi setelah menerima laporan, polisi langsung menuju ke lokasi sekaligus menggerebek. Di lokasi, polisi juga menemukan peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan aborsi. Selain itu juga di pekarangan rumah dari tempat aborsi itu ditemukan dua kuburan yang digunakan untuk mengubur janin. Demikian Davi dan Aryo. Aduh. Mas, ini dari kabar yang saya dapatkan, katanya mereka tuh menarifkan 4 juta rupiah Mas. Ini tuh sebenarnya betul apa tidak, dan 4 juta rupiah itu untuk per janinkah atau seperti apa? Baik, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Kanit PPA Polresta Sorong Kota, Ibda Eka mengatakan bahwa harga per janin itu berkisaran dari 1.500.000 sampai 4 juta tergantung berapa besar janin, berapa bulan dia mengandung janin. Jadi paling tinggi 4 juta, paling rendah 1,5. Demikian. Ini Mas, kalau dilihat mereka katanya sudah melakukan praktik ini dari 2020 gitu ya. Pertama, peran dari dua orang yang tadi Mas sebutkan inisialnya ini seperti apa gitu, dan dari 2020 sampai ke tahun ini kira-kira apakah ada datanya Mas? Maksudnya sudah berapa kali gitu ya melakukan praktik aborsi ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, mereka mengatakan bahwa pengakuan dari kedua tersangka ini, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menghitung berapa banyak korban yang datang ke mereka. Namun ada data terbaru bahwa jumlah per hari ini dari tahun 2020 sampai dengan 2025 itu totalnya 120 janin yang digugurkan, dan itu mayoritas mahasiswa dan ibu rumah tangga. Ya Allah. Berarti emang beragam banget ya Mas ya untuk ibaratnya pasien yang datang ke sana gitu. Dan tadi kan disebutkan juga bahwa ada semacam kuburan yang sudah disediakan di sana. Apakah dari kuburan itu bisa kemudian ditemukan berapa banyak sebenarnya janin yang sudah diaborsi begitu di lokasi tersebut Mas? Kalau menurut keterangan polisi bahwa yang berada di lokasi tempat prakteknya itu ada dua yang sudah digali dan dikuburkan kembali oleh pihak kepolisian yang lebih layak. Namun polisi masih mencari tahu di mana lagi lokasi-lokasi yang digunakan untuk mengubur janin. Nah, ini masih dalam pengembangan dari pihak kepolisian, namun yang sudah ditemukan yang dikubur di lokasi di dekat TKP itu ada dua. Demikian, David. Apa yang kemudian pasal yang bisa dikenakan kepada kedua pelaku ini ya berarti ya kira-kira Mas? Pasal yang dikenakan itu adalah pasal 428 ayat 1 KUHP junto pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, itu dengan hukuman ancaman 5 tahun sampai 6 tahun penjara. Walaupun sebenarnya tidak adil ya, karena banyak sekali nyawa yang dihilangkan di sana dan hanya mendapatkan hukuman paling lamanya hanya 5 tahun aja. Mas, apakah sudah terkonfirmasi dari mana dua orang ini belajar melakukan aborsi Mas? Berdasarkan keterangan polisi bahwa ternyata dari salah satu dari
tersangka ini yang berinisial DF itu dia adalah pemilik rumah yang digunakan untuk praktek aborsi ilegal, sekaligus dia mempunyai latar belakang pendidikan sebagai seorang bidan. Jadi dia itu yang melakukan aborsi, sementara yang dia DS ini adalah sahabatnya yang membantu untuk mencari pelanggan untuk datang untuk melakukan aborsi, gitu. Miris juga ya, di satu sisi berarti latar belakangnya dia pekerjaannya adalah bidan, yang mana kita tahu bidan itu membantu proses kelahiran. Betul. Tapi justru kemudian ini ilmu yang dia miliki dia gunakan untuk aborsi gitu. Iya. Mas, dari tadi disampaikan kan ada banyak sekali yang sudah datang ke sana dan melakukan aborsi. Terlebih dengan angka 1,5 juta sampai 4 juta rupiah. Apakah ada penjelasan lebih lanjut kemanakan uang-uang tersebut, Mas? Karena kalau dihitung seharusnya jumlah uangnya cukup besar loh, Mas. Baik, Mas, dapat saya sampaikan bahwa menurut Kapolresta kita konfirmasi, dia mengatakan bahwa praktik itu dilakukan hanya karena tekanan ekonomi. Jadi uang itu dibagi untuk mereka, si pelaku dua-duanya itu untuk bagi. Tapi ada hal yang menarik lagi di lokasi kejadian itu, polisi menemukan 2 CCTV itu pas di pintu masuk dari gerbangnya tempat praktik itu. Polisi lagi mendalami dari hasil CCTV itu, mungkin bisa mengungkap sindikat lain yang atau pelaku-pelaku lain, korban-korban lain yang ini. Karena menurut tetangga di sekitar lokasi, mereka mengatakan bahwa rumah itu kelihatannya sepi, tapi ternyata ada yang tinggal. Dan keduanya itu jarang berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Demikian. Berarti ada kemungkinan bahwa ibaratnya dalam tanda kutip ini tuh cabang gitu ya. Ada lagi mungkin di tempat-tempat lain, bisa jadi ini adalah sebuah sindikat juga gitu berarti ya, Mas ya? Ya, ini polisi masih melakukan pengembangan untuk bisa mencari tahu. Karena ini sampai hari ini polisi juga kesulitan karena salah satu sisi mereka juga tertutup, belum terbuka untuk menjelaskan secara detail. Demikian. Mas, tadi kan ada pasal yang kemudian bisa diberikan kepada para pelaku ini alias 2 orang yang melakukan aborsi. Nah, berhubung tadi disampaikan ada CCTV di pintu masuk, maka sebenarnya kan klien-klien atau pasien-pasiennya pun juga tertangkap kamera ibaratnya. Apakah kemudian untuk klien-kliennya ini, pasien-pasien ini juga kemudian bisa diberikan pasal juga? Karena kan otomatis mereka yang datang ke sana, mereka yang mengaborsi begitu ya. Mereka melakukan tindakan aborsi juga tuh untuk menghilangkan nyawa. Apakah mereka juga kemudian bisa diberikan pasal atau seperti apa nih hukumnya? Terbebas aja? Baik. Untuk sementara CCTV kemarin baru diamankan, jadi polisi masih melakukan pemeriksaan lebih jauh dan Kapolresta sampaikan, Pak Happy sampaikan bahwa dia akan menyampaikan, membuka secara terang jika ada keterlibatan pihak-pihak lain, baik walaupun korban atau siapapun dia, kalau memang memungkinkan untuk dihukum ya pasti dihukum. Baik, berarti kita hanya menunggu informasi lebih lanjut begitu ya mengenai kasus ini yang tentunya masih dalam proses. Kita lebih lanjut, pengen tahu hasilnya akan seperti apa. Dan mudah-mudahan kemudian menjadi ibaratnya semacam contoh lah ya, agar tidak lagi terulang di kemudian hari, terutama dengan pasal-pasal yang dijatuhkan kepada para pelaku gitu sih. Mas Paulus, terima kasih sekali update-nya dan laporannya ya.